Hello, hello, yo what's up guys? Gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Gue mau sharing pengalaman gue nih as a content creator. Sebenarnya gue juga belum terlalu lah, tapi kita tuh jangan berkecil hati. Walaupun angka kita masih kecil, tapi tuh jadikan aja tempat buat kita berkreativitas. Jadi nggak perlu peduli angka, nggak perlu peduli apapun, terus aja berkarya atau sharing pengalaman kita atau hal-hal yang kita sukai. Nah, ini salah satu contoh. Akhirnya gue dikirim produk. Gue cerita dulu ya gimana gue memulai sebagai content creator. Sebenarnya gue udah sering sharing juga nih, dari dulu suka sharing. Tapi kan kadang-kadang kita malu ya, sama teman kita, keluarga, teman kantor, orang sekitar lah pokoknya. Padahal alasan gue sharing juga tuh cuma sharing-sharing aja dokumentasi kegiatan kita. Nah, pada akhirnya di Agustus 2023 kemarin, gue memang suka sharing YouTube nih, tempat gue staycation, main. Nah, setelah itu ada yang komen tuh pada, wah seru ya tempatnya, wah berasa diajak jalan-jalan. Jadi gue suka, ternyata ada yang komen juga. Nah, di Agustus itu juga kebetulan alhamdulillah subscriber gue 1.000 dan udah bisa monetize di atas 4.000 jam tuh untuk YouTube. Jadi gue kayak, oh ternyata menghasilkan ya, dan worth it. Jadi gue semakin serius untuk berkonten di YouTube dan di Instagram juga, sambil ngikutin sih itu. Sejujurnya gue udah lama juga dari 2013 tuh sering sharing. Tapi itu karena orang sekitar, jadi gue berhenti, malu. Kadang-kadang kan juga kayak sebenarnya diceng-cengin aja, cie-cie update kayak gitu. Padahal nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Sampai akhirnya gue vakum tuh, nggak bermain sosmed. Ternyata gue stres karena kreativitas gue tidak tersalurkan. Jadi apapun kreativitas kita, suka gambar, olahraga, makan, sharing aja di sosial media, as it positif, ya udah nggak apa-apa. Berjalannya waktu, akhirnya karena gue udah merasa kuat dalam artian YouTube gue bisa menghasilkan nih, akhirnya gue di Instagram mulai juga upload lebih sering dan lebih terkonsep juga, mungkin lebih informatif lah dari isi dari value gue. Mulainya gimana ya? Mulainya itu aja, sharing-sharing. Sampai pada akhirnya ada video gue yang lumayan boom. Gue main suatu di sebuah cafe, itu tahu-tahu viewersnya 10.000, naik 20.000, 30.000 di Instagram. Nah, gue juga kaget tuh, padahal gue nggak terlalu serius juga bikinnya. Tapi pada komen-komen, karena tempatnya emang bagus juga sih. Dan teman gue bilang nih, masa teman gue ada yang ngirim nih tempat bagus, ternyata itu video lu, punya gue ternyata. Dan ada juga yang komen, wah gue pikir ini punya akun ini akun kuliner, ternyata punya gue. Wah itu ternyata bisa loh kita boom. Akhirnya gue mulai rutin juga. Dan ada satu pengalaman pertama gue yang nge-DM gue salah satu resto, bilang, kak mau visit kesini nggak? Nanti kita barter value, namanya barter value. Barter value itu apa? Jadi dia ngasih ya gratis makan ke sana, ntar gue kontenin. Intinya kita tukeran lah, gue ngasih video, dia ngasih makanannya. Dan gue senang banget pada saat itu. Ya nggak apa-apa, nggak usah ngomongin penghasilan atau apa, udah diundang aja gue udah senang banget tuh. Akhirnya gue datang itu di mall. Gue nggak ngerti kan pada saat itu gimana, karena biasa cuma ngerekam-rekam aja. Terus sampai gue gemeteran tuh, bener-bener gemeter. Untung videonya ya lumayan juga, dan hasilnya juga lumayan lah. Pada saat itu 5.000 viewers udah lumayan banget. Gue juga udah seneng. Gak usah ngomongin angka, pasti kalau lu punya pengalaman yang sama atau ada yang minta kerja sama, itu pecah telurnya tuh senang banget lah. Nah setelah itu gue makin yakin. Terus semakin berjalan waktu, banyak juga yang nawar-nawarin juga lagi brand makanan, ya segala macem lah. Pakaian juga, itu enak banget sih. Terus kita tuh
sampai di tahap gue ditanya red card. Jadi ada suatu resto yang nawarin kita minta dipromosin, minta gue kesana lah. Nah terus tanya red card. Wah gue itu kan gue juga masih baru nih hitungannya kan. Gue bingung red card gimana nih, karena followers gue tuh masih pada saat itu 3.000 sampai 5.000an lah, yang gue masih baru-baru banget mulai. Akhirnya gue nanya sama temen gue yang udah ada pengalamannya. Terus red card tuh intinya kita bikin semacam identitas atau kartu lah, nama kita tuh di apa, karena gue kan suka makan, suka jajan, suka jalan. Jadi gue lebih ke review makanan, tempat-tempat gue main. Dan biasanya tuh untuk red card pada saat itu gue tuh di range 150 sampai 250. Jadi biasanya gue nanya, ini untuk ngapain? Kalau untuk di Instagram, lanjut di YouTube juga, yaitu ada paket-paketannya. Atau kalau main visit doang itu 150.000 juga. Untuk yang followers segitu udah lumayan lah, nggak usah hitung harga pokoknya. Sampai akhirnya naik melonjak di gue 10.000 sekarang followers Instagram gue. Dan gue di range 350.000 sampai 500.000. Tapi ini balik lagi ya, kita gambaran umum aja. Tapi gue pun sendiri kalau ada yang Kak minta tolong dong bantuin promosi, kalau produknya gue suka bakal gue ambil. Jadi gue sih karena gue suka atau tempatnya menarik buat gue, itu bakal gue ambil. Dan kalau dia memberi kita red cardnya berapa, ya kita kasih aja. Tapi kita bilang negotiable. Ya intinya komunikasi aja, nego-nego kayak gitu. Terus juga gue juga masih baru lah ibaratnya, tapi gue sharing aja nih, mungkin yang baru mulai juga nggak apa-apa, lanjut terus. Dan juga gue baru dapat ini real food. Jadi ada yang nge-DM gue, Kak saya ada produk ini mau dikirim nggak, tapi biar tervalue. Nggak dikirim uang ya nggak apa-apa, karena gue juga ngeliat ini kan real foodnya lumayan juga nih. Jadi nanti gue bakal bikin video, dia mintanya gue bikin story aja. Kadang-kadang ada yang minta reels atau apa, itu kan kalau reels mungkin agak yang mau berbayar silahkan. Kalau story kan itu ibaratnya kita daily activity ya, jadi minum langsung selesai kayak gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau lu mau bersosial media, ya udah bersosial media aja, lanjutin terus. Nanti seiring berjalannya waktu itu bakal tuh datang ntar tawaran dari mana, tahu-tahu ada manajemen atau apa. Itu enak banget sih. Dan kalau lu mau tanya-tanya, silahkan komentar aja kayak gimana sih. Nanti gue sharing-sharing sesuai dengan yang gue lihat nih dan apa yang pernah gue alamin. Kalau untuk red card kayak gitu mulainya gimana? Sebenarnya nggak ada mulainya kayak gimana, ya udah konsisten aja intinya. Dan nggak ada yang namanya nunggu waktu sempurna, itu bullshit. Jadi sekali lu ada konten, udah langsung aja proses upload. Kalau lu nungguin waktu sempurna atau lu edit nggak akan bisa. Dan YouTube gue alhamdulillah ini dikit lagi udah bisa gue tarik uangnya 1.300.000 pertama gue. Belum gue tarik, nanti gue bikin video lagi kalau udah bisa ketarik. Jadi gue kayak lebih yakin. Dan kalau lu mau mulai itu lu catat semua pencapaian lu untuk diri lu sendiri. Pasti itu buat menguatkan kita, karena kita tuh butuh dikuatin banget. Atau enggak cari teman-teman yang sama-sama berjuang atau yang udah berjuang, udah sukses. Jadi lu tanya, karena kalau lu nanya ke orang yang baru mulai atau haters atau yang nggak percaya sosial media kayak gitu, lu nggak bakal dapet jawabannya. Jadi tanya aja yang udah lebih memulai duluan, yang punya pengalaman. Itu pasti dia nggak bakal ngehujat lu, malah ayo semangat, bisa kok bisa. Emang awalnya kayak gitu, polanya kayak gitu. Kita bakal malu-malu dulu, ntar dihujat, ntar stres. Tapi kalau udah dapat klik, udah itu berjalan terus. Nih kayak gini. Gue contohin, misal kalau gue dapat produk kayak gini, real food, ya unboxing aja. Ntar dia mintanya buat story aja kan, ya gue tinggal bikin story, kan lumayan juga dapat gini.
Gue juga pernah di kirim pakaian juga, itu enak banget sih. Nah, gue dapet ini nih. Terus temen gue juga akhirnya gue tag, dia juga dapat ini juga nih, dan dia akhirnya baru mau mulai juga. Jadi wah, seru banget ada temennya juga. Dan kalau lu ada yang ngehujat, jangan pernah berhenti, karena mereka yang menghujat atau ngeceng-ngecengin lu tuh sebenarnya mereka tuh ya bisa dibilang apa ya, mungkin iri atau pengen kayak lu tapi nggak berani mulai. Pokoknya jangan berhenti, keep going aja, dan kelilingi sama circle yang memang mendukung lu maju. Pokoknya terus kayak gitu. Aduh, ini nih real food, lumayan banget. Passion powder jelly detox. Oke, kira-kira ini dulu mungkin yang gue share. Nanti ini ada light press, wah ada rasa kopinya nih. Nanti kalau lu mau tanya-tanya atau mungkin lu mau sharing apa yang lu sedang alami, pengalaman lu, boleh banget. Oke, see you next video.